Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas obrolan spesial ya. Kita akan membahas peruntukan komik, rating di dunia komik. Apakah komik itu untuk anak? Ataukah komik itu untuk semua kalangan? Atau hanya mampu sebenarnya untuk orang-orang yang udah bisa berpikir dengan tatanan tertentu lah. Nah, gitu. Sebagaimana buku, sebenarnya komik itu kan buku ya. Kalau ada yang bilang komik bukan buku, sepertinya harus Cosplay dulu. Tidak begitu. Oh, enggak. Tidak begitu. Okay. Tapi yang jelas komik itu buku. Nah, sebagaimana buku juga punya peruntukannya masing-masing. Ada buku buat anak, ada buku anak yang macam-macam ya, picture book. Ada apa namanya kayak apa istilahnya? Itu loh yang apa activity book itu loh. Iya, ada yang bisa dipencet-pencet macam-macam. Dan itu ada yang pop up. Ada pop up. Itu tetap buku. Ada novel anak. Nah, novel kan juga macam-macam tuh. Ada novel yang buat anak-anak, ada yang buat remaja kecil-kecil punya karya, punya mizan. Ada juga novel-novel metropop. Kalau dulu ada teen lit juga. Dulu ada metropop yang lebih dewasa, Ciklit. ada ciklit. Nah, sebagaimana demografi itu komik juga punya demografinya. Demografi usia. Nah, cuman memang kebanyakan emang apa ya istilahnya dari dulu tuh mindsetnya orang tua itu adalah komik untuk anak karena emang komik populer di generasi yang baca anak-anak. Ya, dan itu juga nggak bisa serta-merta disalahkan karena kartun juga untuk anak. Padahal, dulu ya. Ya mungkin. Padahal kan kita dulu anak-anak disuruh nonton Evangelion. Dan Gundam sama Indosiar dan RCTI. Iya. Dan Cardcaptor Sakura yang seperti itu. Jadi secara look visual wajar kalau dikategorikan sebagai anak-anak. Bahkan di zaman sekarang, di masa sekarang tahun 2024 menjelang akhir. Emang tayangnya tahun 2000 kapan ini? Ini 2030. Kalau bukan di kota besar itu mungkin masih ada aja anggapan-anggapan seperti itu. Ini mungkin aja. Karena buku-buku macam Bobo, buku untuk anak itu macam Bobo. Kalau dulu itu Putra Harapan, terus ada XJ Kids, ada kalau aku dulu baca Aku Anak Soleh, ada Mentari juga. Itu juga ada komiknya. Betul. Ada komiknya, makanya ketika orang tua yang tidak pernah membaca komik dewasa, lalu merasa komik itu adalah bacaan anak-anak. Makanya ada jargon-jargon yang bilang bahwa ngopo wis gede, kenapa kamu masih baca komik padahal kamu udah dewasa, kamu udah kuliah, kamu udah bekerja, kenapa masih membaca komik? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sering kali muncul dan sebenarnya itu kan berakar dari ketidaktahuan. Nah, ketidaktahuan itu kan emang tugas kita untuk memberitahu. Nah, kalau nggak mau dikasih tahu, ya jalannya menuju. Ya. Jadi aku rasa di antara kreator, pembaca, produsen atau penerbit dalam hal ini itu juga ada bukan saling bertentangan tapi kayak jengkel-jengkelan. Maksudku gini, dulu jengkel-jengkelan. Gimana maksudnya jengkel-jengkelan? Misalnya Doraemon kan untuk anak ya. Doraemon kita tahu Doraemon untuk anak. Ada Doraemon petualangan yang lebih remaja, maksudnya lebih daripada anak-anak gitu. Ratingnya semua umur nih Doraemon. Nah, tapi pada saat dulu aku dapat komik berjudul Bajakan ya, zaman dulu aku belum di Jogja, di Kalimantan itu dapatnya Bajakan, judulnya Crayon Shinchan. Itu ngelihatnya komik anak. Benar, padahal peruntukannya komik Shinchan. Makanya itu, jadi kan kayak ya kalau komiknya kayak gini diperjelas lah belakangnya kayak usia, rating segala macam. Makanya ada stiker gitu. Kan betul, dulu di Shinchan, terutama Shinchan. Di zaman itu memang awareness terhadap ini tuh nggak terbangun, emang belum ada gitu, sehingga pada saat aku baca Shinchan, aku yang pada saat itu udah usianya udah ya mungkin kelas 1 SMA, kelas 3 SMP, jadi kayak oh ya nggak apa-apa nih, padahal ini kalau sampai ke tangan anak kecil bahaya. Kartunnya hal yang berbeda lagi, animenya berbeda lagi. Komik Shinchan tuh memang wow gitu. Sayangnya aku nggak punya ya. Kalau aku udah bisa beli, mungkin nanti kita bahas ya. Karena itu menarik Shinchan. Nah, dulu memang komik untuk anak.
Ya. Jadi memang Gramedia secara sadar menerbitkannya untuk anak karena memang komik Alex itu datang untuk mengisi kekosongan komik yang memang buat anak remaja. Betul. Dari anak-anak ke Betul. remaja. Betul. Makanya dulu tuh nggak ada rating tuh nggak ada. Ya. Ya. Tapi memang seiring dengan perkembangan zaman ya, seiring dengan televisi juga menggaungkan sensor rating ya. Betul. Dulu kan ada bimbingan orang tua, semua umur, dewasa, 17 plus. Hal yang sama juga terjadi pada buku Betul. dan intern komik. Makanya periode setelah reformasi itu memang komik udah mulai ada tulisannya. Dewasa. Nah, kalau mau lihat kalau ini kan kalau modern nih. Ya, ya, Ini, ya. ini ada 18 plus. Yang ini Oh, ini toh. semua umur. Nah, Ya, yang ya, ya. jadi apalagi ini udah jelas-jelas bukan 18 lagi nih. Ini dewasa. Ini dewasa. Samurai X tuh masuk ke 15 plus. Karena dia shonen. Betul. Begitu pula kayak One Piece masuk 12 plus sebenarnya aneh sih, tapi Kan sebenarnya karena itu bawaan dari dulu, Mas. iya, secara demografi kan bertumbuh sebenarnya. Tapi itu kan dari dulu Betul. One Piece tuh 12 plus dan itu Betul. wajar gitu. Nah, Betul. memang pertumbuhan rating ini adalah kesadaran pihak-pihak produsen, terutama diawali dari TV ya. Dari TV yang kemudian merambat ke produsen-produsen yang konsumsi dalam tanda kutip hiburan lainnya. Betul. Jangan-jangan dulu animenya Ranma di RCTI harusnya nggak untuk anak-anak ya? Kalau Ranma masih aman sih, Mas. Masih aman ya? Enggak, Ranma dulu ya. Ranma yang dulu. Ranma dulu memang peruntukannya kan Aku emang nggak terlalu nonton buat sih. shonen kan. Iya, Peruntukannya cuman untuk kan anak ada. kan. Enggak segitu. Bukan. Maksudnya cewek jadi cowok. Terus Oh iya, kadang-kadang, iya. apaan nih? Kalau Gitu-gitu dulu ya. kan, tapi itu perbicaraan berbeda Iya, sih. makanya. Bagaimana rating dulu dan Iya. sekarang itu agak Ya, berbeda. itu pun berkembang juga. Nah, itu pun berkembang juga. Masalah komik adalah bukan buat anak, ini juga komik gak cuman buat anak ya. Komik untuk anak ada. Apalagi komik Jepang. Komik Jepang itu kalau ditarik ya, mereka itu kan menggolongkan komik berdasarkan demografi nih. Ini ada komik Demografi usia. untuk anak usia 5 tahun ke bawah. Ada namanya. Cici apa-apa aku Iya. lupa. Ada istilahnya ada. Yang paling terkenal 4 ini ya. Yang paling Habis terkenal. itu ada komik untuk anak usia 5 sampai 10 tahun. Nah, baru itu setelah usia remaja tuh dibelokin tuh. Ada untuk anak laki-laki shonen, ada untuk Perempuan. shoujo. Naik ke atasnya ada seinen, Dewasa ada laki-laki, dewasa josei. perempuan. Nah, tapi yang anak tuh ada. Ada, Dan komik-komiknya ya komik memang komik anak. Miko termasuk? Miko tuh Enggak ya? harusnya iya. Harusnya termasuk. Karena kan memang seringan gitu ya Miko tuh. Dan pada saat aku sama Daris ngobrol sama penerbit Humi di Jogja, ada acara talk show gitu. Aku terutama pernah sih sebenarnya dibilangin ini pernah, tapi jadi keinget lagi bahwa emang mungkin secara universal, terutama Amerika Serikat, Eropa di bawah 17 tahun itu masih kategorinya anak-anak. Nah, ada lagi nanti anak apa itu ada lagi gitu. Karena kayak misalnya Ben 10 itu pas masih 10 tahun, Ben Tennyson-nya berarti kategorinya anak-anak. Nanti begitu apa aku nggak tahu nih Faisal yang hafal tingkatannya apa gitu, judul-judulnya. Nah, kayak gitu sih. Tapi di luar negeri pun secara universal tuh juga peruntukan hiburan untuk masing-masing demografi itu ada. Betul. Makanya komik tuh juga sama. Sebelum Alex Media nerbitin komik Jepang terjemahan angkatan pertama pun di Jepangnya udah lama terjadi demografi usia udah Terbentuk secara natural. terbentuk secara natural, tapi mereka udah dalam tatanan paham, udah di situ gitu. Karena memang budaya bacanya juga sangat kuat. Betul, Jadi betul. apa ya kejahilan untuk belok-belok itu ada, cuman kesadaran bahwa aku tuh membaca di tempat yang salah Iya, itu betul. tetap ada. Nah, Betul, kalau di betul. kita kan emang masyarakat kita itu kan secara literasi memang agak kurang ya. Betul. Artinya teman-teman, misalnya nih ada orang nggak nyangka kalau komik A isinya seperti ini. Terus dia meluapkan apa yang dia rasakan ke media sosial. Bisa jadi itu valid. Bisa jadi. Masalahnya adalah kita harus tahu persis bahwa ini orang emang pembaca, emang peduli atau bukan. Atau dia sebenarnya nggak peduli sama komik, tapi
dianggap komik itu anak-anak, tapi begitu dia dapat barang yang menurut dia ini kok gini, ini bukan komik untuk anak, kenapa enggak? Nah, kan itu tidak berawal atau tidak berasal dari kepedulian. Tidak berasal dari sesuatu yang emang udah keseharian dia baca. Emang rese aja. Emang rese karena satu dia nggak tahu, terus dia sok tahu. Iya. Nah, jadi itu yang menyebabkan kerumitannya tuh hal-hal kayak gini nih gitu loh. Kasus yang sama terjadi pada setiap film Deadpool tayang. Ya. Selalu akan ada orang tua yang membawa anaknya buat nonton dan marah-marah. Iya, dulu aku pernah di tahun 2009 nonton di bioskop di Jogja Watchmen. Terus kemudian persis di di depanku itu ada orang tua bawa anaknya, aku lupa 1 atau 2 gitu. Terus kata penjaga, mbak-mbak penjaganya, sekarang tidak ada lagi penjaga di depan pintu bioskop ya gitu. Ada kadang. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini filmnya bukan untuk anak-anak, ini filmnya untuk dewasa. Terus aku pikir, nice. Ini sebenarnya tiap bioskop juga punya polisi masing-masing ya. Biasanya kalau sekarang tuh mengingatkannya di kasir. Oh iya, karena pembelian. Karena pembelian. Nah, tapi kan beli online. Pertama itu, kedua juga orang tuh ngeyel, ini kan superhero gitu. Jadi kuning lagi. Maksudnya orang tuh ngeyel. Jadi tanpa tahu, tahu. Termasuk yang merasa kalau komik itu kan buat anak. Nah, ini dikasih tahu nih, tapi nggak bisa gitu. Komik itu buat anak. Harusnya Gramedia atau tidak mengedarkan komik-komik buat dewasa. Ini kan 2 kata lucu ya? 2 kata lucu. Komik tuh untuk anak. Berarti kalian nggak boleh mengedarkan komik untuk dewasa. Lah, gini kamu tahu kalau ada komik untuk dewasa, kenapa nggak boleh? Intinya cuman udah kadung nggak seneng aja. Ya, intinya udah kadung nggak seneng aja. Ada begitu orang-orang ini tahu bahwa mereka salah, mereka malu, yang terjadi adalah marah. Itu khas kita. Dan kalau marah, udah biasanya blundernya kemana-mana. Nah, ujung-ujungnya menghilang. Seperti tidak terjadi apa-apa. Gramedia pun menurutku tidak perlu Produsen tuh juga menurutku apapun produsennya, mau itu komik lokal atau mau itu komik indie ataupun komik yang major. Sebentar, ada suara gilingan molen bangunan. Yang mayor itu juga tidak perlu merasa meminta maaf karena kalian nggak salah, kalian udah memberikan istilahnya preventif seperti yang aku tampilkan tadi, bahwa ini memang untuk dewasa, dan dewasa itu tidak equal sama porn atau apa. Oh iya, enggak. Dewasa itu tidak equal sama sebagaimana kalau kalian nonton film-film dewasa. Betul. Di bioskop film yang dewasa karena memang muatannya dewasa. Nah, makanya ini juga kekurangan dalam tanda petik ya, kekurangan secara teknis kita dalam pelabelan. Karena di luar negeri sana secara bahasa Inggris sudah jelas ada mature, ada adult, gitu. R18 gitu-gitu tuh ada. Nah, kita sejak zaman Warkop DKI dulu 17 tahun ke atas udah cukup segitu. Padahal Enggak cukup. Padahal nggak cukup. Ini aku contohin nih. Ini adalah komik dengan label 21 tahun ke atas. Ini komik labelnya 21 tahun ke atas. Kalau nggak percaya bisa dilihat di sini. Ini 21 tahun ke atas. Lah, ini apa bahayanya? Karena ini adalah pillow talk para cewek-cewek, para wanita-wanita pekerja. Bagaimana mereka hubungannya dengan laki-laki. Nah, kalau secara ini gambar kan shoujo ya? Iya, terlihat shoujo. Nah, tapi teman-teman ini kalau josei sih sini sebenarnya. Josei lebih. Iya, tapi josei. Secara gambar masih shoujo masih masuk. Shoujo ke josei kan emang nggak jauh beda. Nah, tapi teman-teman, ini tuh kalau dari cover segala macam, terus apalagi udah ada sampel di toko buku yang kebuka, orang tua yang punya anak cewek usia kelas 1 SMP bisa aja nih dibeli ini tanpa ngelihat belakangnya. Bisa aja, kayaknya anakku seneng deh. Dan gitu. Ini tuh udah dicantumin loh, ada loh di sini tuh. Jadi dan di sebelah harga pula. Iya. Ada juga kadang-kadang. Makanya kemudian ada level komik dan ada Akasha. Itu adalah upaya untuk membedakan. Nah, dulu tuh penerbit sampai saking upaya membedakannya itu gede adalah ukurannya digedein. Jadi biar terlihat menonjol dan berbeda. Karena dulu ukuran komik kan segini-segini. Nah, untuk level komik itu dia ke atas dikit, lebar-lebar dikit. Agar pembeda aja. Dan komik-komik yang katakanlah Akasa ataupun level komik
secara cover, secara isi yang kalau dilihat jangankan sekilas, dilihat secara detail aja gambarnya tuh bisa masuk. Maksudnya ini shonen biasa. Itu bisa aja. Ini tuh remaja laki-laki biasa. Jadi wah kalau aku kasih anakku pasti senang nih, kayaknya berantem-beranteman deh kayaknya. Gitu misalnya. Makanya apa namanya? Ini memang butuh kesadaran teman-teman yang apa namanya? Yang belum tahu. Ya tolong kalau dikasih tahu ya jangan marah. Karena ini tuh kondisi faktual, bukan mengada-ngada. Kalau nggak percaya ya cari tahu. Kalau nggak percaya cari tahu. Googling bahwa kemudian komik itu ada yang buat anak, ya udah, memang ada. Itu yang harus kalian cari untuk teman-teman yang memang udah punya anak. Ada banyak sekali pilihan komik yang buat anak. Ada yang komik pendidikan. Betul. Kalau bukan komik ya. Kalau buku itu lebih gampang untuk teridentifikasi. Asal ada gambarnya mungkin itu masuknya ke anak, apalagi berwarna. Kalau yang full text kan anak-anak juga nggak mau baca kan. Sebenarnya kayak gitu. Jadi lebih oke. Film tuh memang udah bisa terlihat sebenarnya. Masih butuh kejelian, iya. Tapi komik itu memang susah. Karena itu anggapan soal komik buat anak dan lain sebagainya dan orang tua yang tidak mau membaca ya kan sebenarnya ironis. Mereka membelikan di kantor misalnya. Maksudnya ironis adalah ketika mereka membelikan istilahnya hiburan untuk anak, tapi mereka tuh nggak baca dulu. Mereka pengen anaknya bisa membaca, tapi mereka tidak membaca dulu. Nah itu kan kritikan-kritikan yang ingin aku dan Mas Bagas sampaikan itu kan adalah sebenarnya soal ini kan, bahwa ayolah take your time to read first gitu. Literasi. Ya makanya itu kan, literasinya tolong ditingkatkan. Aku dulu masih kecil sekali, nggak kecil sekali sih, sudah nonton TV itu, seneng banget nonton dan ngikutin The Simpsons. Itu bukan untuk anak. Benar, sama. Aku paling senang adalah Itchy Scratchy karena itu tikus dan kucing saling bunuh-bunuhan, gorok-gorokan. Sama ngerti itu nggak sih? Itu South Park atau? Oh tahu, South Park itu bahasanya makian semua. Tapi itu kartun kan? Family Guy. Iya, Family Guy. Maksudnya itu kan itu kartun. Ya, lucu lagi orangnya gendut-gendut, belet gitu. Maksudku kan, maksudku tolong diperhatikan. Jangan mentang-mentang menurutku gini. Ya kalau menurutmu mah. Dunia kan tidak berjalan sesuai apa yang tidak berputar dengan tapi kita kan situasi faktualnya itu memang seperti ini. Betul. Jadi tenang saja, komik untuk anak-anak itu juga banyak. Ya, aku tuh mau bilang Riz bahwa konteksnya kami berdua di sini sadar betul bahwa salah ngasih bacaan, tontonan, hiburan ke anak itu bisa fatal. Ya, kami sangat aware itu gitu. Kalau cuma sekali sih mungkin masih bisa dibenerin ya, tapi kalau udah suka sama tontonan bacaan yang sebenarnya salah, itu repot gitu. Nah, itu wajar, tapi kami kan hanya bisa sampai sejauh ini. Nah, teman-teman yang sudah berkeluarga, terutama yang sudah punya anak, terutama yang anaknya masih usia di bawah remaja gitu, emang harus lebih bijak, harus lebih effort untuk nyari tahu macem-macem gitu. Kalau tontonan kan oke lah, TV nggak ada sinetronnya bisa gitu, tapi kalau komik tuh diakses di sini masih bisa. Itu yang lebih parah loh, maksudku akses dari dari HP itu malah lebih parah lagi. Makanya kalau memang pengen memberikan komik untuk anak, ya temenilah anak membaca, anak membaca, karena maksudku kalau kita sendiri nggak baca, gimana anak itu bisa baca gitu. Jadi beliin sesuatu boleh, ngasih dibaca sesuatu, dulu, dilihat dulu, dicek dulu ini tuh apa. Oh ternyata aku salah beli. Ternyata isinya kayak gini. Kalau salah beli, yang salah bukan yang jual. Bukan. Kalau fans atau pembacanya ribut, itu produsen boleh. Kalau penonton protes bahwa ini kenapa filmnya kepotong gini sih, jelek, ininya macet gitu, boleh marah ke bioskop gitu. Tapi kalau mereka udah kontennya udah benar, udah dikasih jalur masing-masing mah, kita yang salahnya masuk jalur gitu. Habis ini aku yakin ada teman-teman yang bertanya, terlepas dari itu, lah kan udah dikasih rating, kenapa harus disensor? Ya udah, tonton konten kami soal sensor. Udah ada kontennya. Udah ada kontennya soal sensor. Kenapa harus ada sensor di Indonesia? Ya. Tonton aja. Itu juga soal kondisi faktualnya seperti apa gitu. Betul.
menarik sih bahasan soal ini, dan sebenarnya ini adalah bahasan yang seharusnya udah kita keluarkan dari dulu ya, cuman lupa. Mumpung ada triggernya. Tapi mumpung ada triggernya, akhirnya kita coba bahas lebih dalam soal ini. Ya, oke. Ya mungkin itu aja sih bahasan kita soal 20 menit juga. Dan lagi komik untuk dewasa itu tidak hanya melulu soal gore atau porn ya. Bukan porno sih, sensualitas gitu. Gore atau sensualitas, tapi ada juga banyak yang soal memang susah dipahami. Memang susah dipahami. Sampai ke level usia tertentu, pemikiran tertentu, itu aja belum tentu paham. Itu ada komik tuh judulnya Kunimitsu. Itu komik tentang pilkada. Iya benar sih. Bagaimana memenangkan pilkada? Ada komik judul Kunimitsu. Ada komik tentang jangan yang anu lah. Apa ya? Planetes tuh. Itu komik tentang refleksi diri. Bagaimana ketika kita di luar angkasa itu kita ternyata kecil sekali gitu. Dan itu kan peruntukannya, tapi yang menyaru, ngeblend itu ya kayak Pet Labor, kayak Evangelia, gitu tuh itu nyaru, bahkan orang yang udah merasa dewasa dan baca, ini apa sih? Gitu tuh belum tentu bisa. Oke sih. Termasuk romance itu ada yang memang untuk kenapa Jose itu, apakah Jose soal sensual? Enggak, itu kadang-kadang Jose itu hanya soal kehidupan orang dewasa seperti apa, dan itu kan remaja nggak paham dan mungkin malah belum harus tahu di situ, belum harus tahu tentang itu. Itu sih. Itu loh. Oke, itu soal komik. Apakah komik hanya untuk anak? Ya. Rating itu seperti apa? Itu konten kita. Oke. Mungkin nanti yang menarik juga kalau kita thank you teman-teman. Yang menarik adalah kalau kita ngobrolin soal Tokusatsu untuk anak kali ya.